Kronologinya begini, jadi mulai tahun 2018 PT Imasco ini membangun pabrik semen di sini, di Desa Pugerwetan. Nah, awalnya di gambar dan master plan-nya itu, Imasco itu, pabrik itu berada di timur irigasi yang melintas di Desa Puger Kulon. Nah, kemudian Imasco membeli tanah lagi di sebelah barat irigasi sekitar 6 atau 7 hektar. Nah, ini yang memicu penolakan oleh warga. Sedangkan irigasi ini dipindah tanpa ada kesepakatan dengan petani, tanpa ada rundingan dengan petani, apalagi izinnya ini tidak ada juga dari Dinas PU dan Bina Marga Pengairan, itu tidak ada. Tapi yang ironi itu tidak ada izin, tapi pabrik ini berani. Nah, ketika sudah relokasi itu dijalankan, irigasi yang lama sudah dirusak, ini dinas hanya memperingatkan toh, tapi tidak ada tindakan. Kalau masalah perizinan apa yang seperti Pak Dakson ini benar, di PU SDA sumber daya air itu ada 3 kewenangan. Kewenangan pertama yang 0 sampai 1000 hektar itu adalah kewenangan kabupaten. Yang 1000 sampai 3000 itu kewenangan provinsi. Yang 3000 sampai ke atas itu kewenangan pusat. Nah, Mesco ini ini adalah bank usahanya di atas 3000 hektar. Jadi tentang kalau panjenengan menyentuh masalah perizinan bukan itu, kami hanya mengeluarkan perda. Yang mengizinkan itu pusat. Nah, apa sudah dapat izin apa tidak? Kita tidak tahu. Kita hanya memberikan rekon. Karena kenapa kita memberikan rekon? Karena secara geografis itu wilayah Kabupaten Jombang. Tambah di sana tambah mana kurung tambah. Dari mana kopi lagi? Ono. Dilindungi Mbak, aja dilindungi Mbak. Demi Allah, warga mulai dari Surabaya. Penutupan irigasi. Sampai ini petani buktinya mana? Kan ini pemerintah. Aku kan. Perjuangkan petani. KTP ku gerdon. Iya weh. Awalnya warga ini kompak semua. Jadi ada 7 kelompok tani di Desa Puger Kulon, Pugerwetan. Di Pugerwetan itu ada 4, di Puger Kulon ini ada 3. Semuanya kompak untuk menolak relokasi ini, pemindahan irigasi ini karena sangat merugikan petani. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan ada 6 kelompok tani, dan ini hanya ketua-ketuanya saja, ya. Ketua-ketua daripada kelompok-kelompok tani ini dan ketua hipanya itu semua dipegang oleh Imasco, dalam arti kata dibeli, bisa dibeli semua. Jadi awalnya menolak, mungkin karena ada iming-iming dan lain sebagainya, ini berubah haluan, yang awalnya menolak kemudian berpindah menjadi pendukung daripada relokasi irigasi ini. Ya. Dan memang ketika irigasi ini dipindah, yang asalnya itu adalah lurus, maka ini dipindah menjadi berbelok-belok. Ini sangat merugikan petani karena daya dorongnya air ini
sangat berkurang. Ketika daya dorong air ini sangat berkurang, maka peresapan airnya itu makin bertambah besar. Jadi ketika air ini irigasi ini berbelok-belok, maka yang pertama air nyampe ke hilir ini semakin lama. Yang kedua, potensi untuk penumpukan sampah ini semakin besar ketika sampah itu bertumpuk di pintu-pintu air. Nah, ketika tidak terkontrol penumpukan ini, maka air bisa saja meluber ke irigasi atau sawah yang lebih di atasnya. Jadi seperti itu. Sekarang ini Imasco sudah memberikan kompensasi istilahnya ya. Jadi kepada masyarakat, terutama daerah Puger yang teraliri itu, sebenarnya kalau berbicara masalah air, di situ itu kan Imasco itu sudah mengambil wilayah sawah itu ada 50 hektar. Kalau biasanya dulu sebelum ada Imasco, kan air yang di situ itu kan tetap saja seperti itu gitu loh. Nah sekarang dengan adanya wilayah itu sudah dipakai oleh Imasco, berarti yang 50 hektar kan sudah tidak dipakai airnya, dipakai kebutuhan air. Nah, mengurangi kebutuhan air. Nah, terus kemudian CSR-nya mereka juga memberikan sumur pompa. Ada 8 buah sumur pompa yang dijanjikan dan kemarin sudah dikerjakan. Itu jadi nanti di musim kemarau nggak ada air, sumur pompa itu yang digunakan untuk mengaliri sawah-sawah warga di situ. Mboten enten petani tasik dereng enten, damel dereng enten. Sumur-sumure nggih cuma kengen bejo te pabrik, kengen anu seperti pabrik damelan sumur sing dari ambek. Tapi nyatane mboten. Nah, sampai saat ini. Sampai saat ini. Niku sebagai alasan, niku nggih golongane pukul-pukul status ngoten niku. Ternyata saya amati ada 6 pompa air itu diletakkan di sawah-sawah dekat ketua kelompok tani yang mendukung Mas Gus kemarin ya gitu. Jadi seperti itu. Ini kan sawahnya Koloni Kajirois ini. Nah, memang tujuannya itu mencari keuntungan-keuntungan seperti itu. Untuk melegalkan tanah seakan-akan petani minta, tapi setelah dikasih ditaruh di tempatnya sawahnya dia. Seperti itu. Nah sekarang kalau mesinnya di situ, umpama di situ, yang sini tidak dapat air, masa mau menyelang air dari sana ke sana? Kan paralonnya terlalu panjang. Ya lebih baik punya sendiri aja digotong di rumahnya. Paralonnya tidak terlalu panjang. Sama-sama membelikan mesin membelikan bahan bakar. Kan tidak mungkin gitu. Kalau sini tidak mungkin minta sana, paling sumurnya sendiri ada di situ. Jadi itu yang orang-orang yang mencari keuntungan sendiri seperti itu. Katanya irigasi ini cuma sebagai percobaan ini. Awalnya uji coba, kan persyaratan dari relokasi itu ya. Persyaratan dari relokasi irigasi itu sebenarnya ada 4 kali uji coba. 2 kali uji coba di musim kemarau dan uji coba 2 kali di musim penghujan. Jadi di musim kemarau yang lama itu diuji coba ya, kekuatannya sama-sama air didatangkan umpamanya 1,5 kubik itu sampai ke hulu itu berapa jam ya. Kemudian yang baru juga nanti diaktifkan ya, diuji cobakan berapa jam gitu. Di musim kemarau 2 kali, di musim penghujan 2 kali. Nah, itu alasannya dulu memindah itu uji coba sebenarnya. Nah, tapi ini tidak dijalankan. Jadi uji cobanya hanya 1 kali di musim penghujan dulu. Gitu. Jadi sebenarnya secara prosedur ya, prosedur untuk relokasi itu sudah
tidak memenuhi syarat. Karena dicobanya di musim kemarau sudah tidak ada. Ini irigasi itu awalnya dari sana, iya, awalnya dari sana lurus, tapi sekarang kan dibelok-belokkan kan. Ketika dibelokkan, air sudah tidak kencang lagi. Nah, ini airnya, ini dampaknya. Ini pembagiannya, ini ke Pegerwetan Peger Kulon, ini hanya Pegerwetan tok ini. Ini yang awalnya dari sana, ya, irigasi awal, ini tembusnya ke sana, tembus tadi yang pintu tadi itu. Nah, karena keinginan Imasco ini merelokasi, dibelokkan ke sini. Jadi situ dibuntu, belok ke sini, jadi keluar, lingkar gitu. Dari sini kelihatan, dari sini. Kan dibuat seperti jembatan-jembatan timbang. Ya, awalnya irigasi kan di situ, irigasinya. Ya kurang lebih 200 hektar yang terdampak daripada relokasi irigasi ini, terutama di Desa Puger Kulon, tepatnya di Kerajaan Satu dan Dusun Gedangan. Seperti itu. Ya, kita tetap memperjuangkan ini dengan jalur yang yang istilahnya yang resmi juga. Kita akan tetap menagih janji komitmen Bupati untuk mempertemukan kita dengan dinas PUPR, ya, kepada DPRD juga begitu. Kita sudah melakukan beberapa hearing sebenarnya untuk dimediasi terkait dengan permasalahan ini, ya, tapi lagi-lagi mungkin ya sinyalemen kita ini apa karena Imasco ini adalah perusahaan yang sangat besar, mungkin ada kesepakatan dengan pemerintah pusat, ya, ini kita sendiri tidak tahu. Tapi intinya adalah kita petani di sini sampai kapanpun akan memperjuangkan terkait dengan relokasi ini. Jadi silakan membangun pabrik semen di sini, tetapi jangan merusak irigasi pengairan ini yang sangat dibutuhkan oleh petani Puger Kulon dan Pegerwetan. Ketika mata pencarian kita sebagai petani ini terancam, ya, terkait dengan irigasi yang kita miliki selama ini, ya memang dampak-dampak daripada industrialisasi ini sangat luar biasa. Jadi sekarang saja kita merasakan bahwa kehidupan petani ini sangat tidak sejahtera karena tidak ada kebijakan yang untuk membantu petani ini, terutama di Desa Puger Kulon dan Pegerwetan. Ya, kalau saya sendiri mengharapkan satu kepada perusahaan, tolong irigasi itu dikembalikan. Ya. Kita tidak mempermasalahkan pabriknya. Ya. Mungkin ini ada hubungan perjanjian bilateral atau gimana dengan pemerintah pusat, ya. Dan itu infrastrukturnya sudah seperti itu megahnya. Hanya menjaga irigasi ini jangan sampai diotak-atik lah. Mestinya justru tambah harus dirawat, ya, seperti itu. Kemudian kepada pemerintahan, ya tolong petani ini dibantu, jangan hanya mementingkan dengan alasan untuk pendapatan negara atau gimana, tapi petani yang dikorbankan.